Tidak perlu banyak syarat untuk PKH cair tahap 3 dan BPNT Juni-Juli. Cukup 3 syarat yang harus ada bagi KPM penerima bansos PKH dan BPNT agar bisa cair bantuannya pada tahap ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat meskipun cuaca lagi ekstrim saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupdate informasi seputar bantuan sosial PKH maupun BPNT pada hari ini tanggal 26 Juli 2022. Tentunya pada hari ini ada kabar yang menggembirakan bagi KPM yang ada di DTKS. Di sini saya akan menjelaskan 3 syarat penerima PKH bisa cair bantuannya pada tahap ketiga. Nah, apa saja syarat itu? Ikuti terus pembahasannya di video ini agar tidak gagal paham dan menimbulkan kebingungan. Selain itu, dengan mengikuti video ini sampai selesai, teman-teman akan mengetahui solusi bagi yang tidak memenuhi syarat cair pada PKH tahap ketiga nantinya. Namun, yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kiranya subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar supaya ketika ada kabar baru seputar pencairan PKH dan BPNT dan teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di HP teman-teman sekalian. Baik Sobat YouTube, kabar baik hari ini bagi penerima PKH dan BPNT yang umumnya juga adalah menjadi peserta PBI atau penerima bantuan iuran untuk asuransi kesehatan teman-teman yang mana bisa digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Bahwasanya Kementerian Sosial telah melakukan pembayaran ke perusahaan BPJS untuk jaminan kesehatan teman-teman. Sehingga ketika berobat di puskesmas atau rumah sakit rujukan tidak perlu memikirkan tagihan karena sudah terbayarkan melalui Kartu Indonesia Sehat teman-teman. Bagaimanakah kabar terkini untuk PKH? Hingga saat ini masih belum ada informasi data bayar atau SP2D yang turun ya teman-teman. Dan diperkirakan di bulan Agustus baru ada pencairan. Itu dikarenakan hingga tanggal 30 Juli ini masih menunggu pengesahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia terkait update data verifikasi ketidaklayakan pada aplikasi 6NG. Nah, untuk verifikasi ketidaklayakan ini adalah acuan penerima bantuan sosial di bulan berikutnya atau tahap berikutnya. Apakah masih menerima bansos atau dihentikan bansosnya? Nah, mungkin teman-teman bertanya, seperti apa data ketidaklayakan itu yang dimutakhirkan oleh setiap daerah? Kok sampai segitunya updatean per bulannya? Jadi teman-teman, untuk database kemiskinan itu sangatlah dinamis atau berubah-ubah sehingga perlu selalu diupdate. Jadi ketika ada perubahan atau status kesejahteraan penerima manfaat yang ada di DTKS, misalnya sudah sejahtera dan tidak layak lagi menerima bansos, maka akan ditidaklayakkan. Dan hal lain, jika KPM meninggal dunia tentunya harus diupdate. Karena jangan sampai ada komplain lagi bahwa sudah meninggal tapi kok ya masih ada bansosnya. Nah, itu dikarenakan yang memiliki wewenang untuk mengupdate data di DTKS tidak maksimal melakukan verifikasi ketidaklayakan. Padahal ketika ada perubahan dalam keluarga KPM, misalnya ada yang meninggal, harus segera ditidaklayakkan agar bantuan yang bersangkutan tidak masuk rekening. Begitupun juga ketika ada kelahiran atau warga yang pindah wilayah, semuanya harus direkam atau dilakukan pemutakhiran pada aplikasi 6NG. Nah, siapa yang mengupdate data warga yang ada di DTKS?
Jadi yang mengupdate data adalah operator 6NG yang ditugaskan di setiap desa teman-teman. Jadi teman-teman harus berpartisipasi aktif memberitahukan operator ketika ada anggota keluarganya yang lahir atau ada yang meninggal. Semuanya harus terdata. Dan tentunya teman-teman harus melaporkan semua. Selain itu juga ketika ada penambahan atau pengurangan dalam keluarga karena adanya kelahiran, kematian, atau ada anggota keluarga yang sudah pecah kartu keluarga karena perkawinan, baik itu cerai hidup, cerai mati, ataupun anggota keluarga teman-teman yang sudah menikah, maka harus dilakukan update data kartu keluarga yang baru. Nah, update kartu keluarga yang baru tersebut dan tentunya sudah dengan kartu keluarga baru itu diperlihatkan ke operator 6NG sekiranya ada data yang harus diperbaharui pada DTKS melalui operator 6NG desa maupun kelurahan. Baik teman-teman, sebagaimana topik kita tadi yaitu 3 syarat bagi KPM PKH yang bisa cair bantuannya. Yaitu yang pertama, masih memiliki komponen PKH dan kategori PKH seperti komponen kesehatan yaitu anak usia dini dan ibu hamil. Ibu hamil pada keluarga PKH adalah hanya sampai pada kehamilan yang kedua. Jadi kalau ibu-ibu PKH sudah punya 2 anak, lantas hamil lagi, maka kehamilan ini tidak terhitung dikarenakan sudah kehamilan yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk komponen pendidikan yaitu punya anak sekolah, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, dan harus dipastikan sekolahnya terdaftar pada Dapodik maupun data EMIS. Selain sekolahnya harus terdaftar Dapodik ataupun EMIS, anak didiknya pun terdaftar dan diinput dengan benar pada aplikasi Dapodik maupun EMIS. Nah, ini yang seringkali sekolah-sekolah yang tidak terdaftar Dapodik maupun EMIS adalah sekolah-sekolah non-formal atau yang sekolah pada pondok-pondok yang belum terdata pada Kementerian Agama atau juga sanggar-sanggar belajar yang belum didaftarkan pada Kemendikbud. Nah, teman-teman, selanjutnya syarat yang kedua tidak masuk ke dalam data anomali pada DTKS. Teman-teman, data anomali itu ada keterangan pada aplikasi 6NG. Namun, teman-teman bisa mendeteksi sendiri keadaannya bila memang bagian dari data anomali. Nah, bagian dari data anomali diantaranya yang pertama, data anomali nama ibu kandung. Data anomali ibu kandung bisa dideteksi pada kakak. Apakah ada perbedaan yang ada dalam kakak teman-teman? Seringkali ya teman-teman, dalam kartu keluarga itu nama ibu kandung malah dikosongkan atau tertulis NA. Jadi nama ibu kandung itu penting dikarenakan untuk verifikasi identitas seseorang dilihat dari nama ibu kandung. Karena kalau hanya mendeteksi nama, misalnya nama Budianto, mungkin data DTKS nama Budianto itu bisa ratusan. Selanjutnya, data anomali kedua, kode wilayah pada data kependudukan. Mungkin ini kesalahan ketik pada saat pengurusan data kependudukan, sehingga ada kesalahan ketika kode wilayah. Jadi, masing-masing provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan memiliki kode wilayah yang berbeda. Jadi teman-teman bisa deteksi sendiri kode wilayahnya pada KTP dengan NIK di mana teman-teman terdaftar saat penerbitan nomor induk kependudukan. Dan bisa juga karena data wilayah berbeda dengan domisili yang ada pada kartu keluarga. Jadi jika teman-teman pindah wilayah maka harus memperbaharui kartu keluarga karena setiap daerah tempat domisili memiliki nomor registrasi wilayah. Data anomali yang ketiga terdeteksi sebagai PNS, TNI Polri atau pegawai BUMN dan BUMD atau pensiunan dari profesi yang dibayarkan oleh negara setiap bulan, yaitu data pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri, BUMN dan BUMD.
Nah, data anomali ketiga, NIK tidak padan oleh Dukcapil. Data anomali yang keempat, NIK dinyatakan ganda oleh Dukcapil. Nah, data anomali yang kelima dinyatakan meninggal oleh Dukcapil. Dan lain-lain yang berhubungan data anomali kependudukan. Baik teman-teman, kembali lagi ke syarat yang ketiga, rekening teman-teman berstatus sukses on spam. Hal ini teman-teman bisa mendeteksi sendiri apakah data sama dengan kartu keluarga, KTP dengan DTKS. Baik itu NIK tidak berbeda antara KK dan KTP, dan juga teman-teman harus memastikan ya tidak ada beda huruf antara kartu keluarga, KTP dan kartu KKS. Nah, ketika ada perbedaan, maka ini yang disebut data tidak padan. Jadi, data seperti ini jadinya tertolak pada sistem aplikasi DTKS sebagai penerima bansos. Biasanya, hal seperti ini belum sampai proses bank. Dan status pada aplikasi 6NG ketika ada huruf perbedaan dalam nama simil di bawah 80%, artinya nama ada perbedaan dan tidak 100% persamaannya. Nah, kalaupun lolos di DTKS, maka kembali akan tersaring melalui aplikasi OnSpam, di mana data calon penerima itu disinkronkan lagi antara data DTKS yang diusulkan kementerian dengan data Dukcapil dan data bank. Jadi, pada aplikasi OnSpam ini memadukan 3 koneksi antara data penerima yang ada di Dukcapil, Kementerian Sosial, dan data bank. Jika ada perbedaan di salah satunya, maka inilah yang disebut dengan gagal OnSpam ya teman-teman. Jadi ketika nama teman-teman tidak ada perbedaan antara Capil, ceknya di KTP dan KK teman-teman. Selanjutnya tidak berbeda dengan data yang ada di Kementerian Sosial, yaitu data DTKS, dan data bank pengecekannya bisa dengan melihat kartu KKS teman-teman. Nah, ini baru bisa sukses OnSpam. Artinya rekening teman-teman siap untuk diisi saldo bantuan. Nah, mungkin teman-teman aturan seperti ini ribet, namun karena aturan mengharuskan seperti itu, karena secara administrasi syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah adalah dokumen kependudukan. Dalam dokumen kependudukan ini teman-teman, maka ada data nomor induk kependudukan NIK, nama dan alamat bagi warga penerima bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga patokannya adalah nama yang valid, NIK valid, alamat valid, kode wilayah valid, nama ibu kandung juga valid. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya cukup 3 syarat ini bagi KPM PKH yang bantuannya akan masuk. Yang pertama adalah memiliki kategori atau komponen PKH, yang kedua datanya tidak anomali, dan yang ketiga datanya sukses OnSpam. Baik Sobat YouTube, demikian video kali ini dengan tajuk update informasi data DTKS, tidak perlu banyak syarat untuk PKH cair tahap 3 dan BPNT Juni dan Juli. Cukup 3 syarat yang harus ada bagi KPM penerima bansos, PKH dan BPNT yang bisa cair bantuannya pada tahap ketiga. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar. Share beritanya jika bermanfaat. Like untuk menanggapi informasinya, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis dengan channel PKH Reportase yang selalu menyajikan berita aktual, mendidik, dan terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.